Oke, kita lanjut lagi. Di video ini kita akan coba gunakan template snit ya. Jadi templatenya udah saya download. Nanti silahkan cari saja di Google, ada yang versi gratisnya. Nah, kemudian namanya saya ganti jadi snit saja. Kita taruh di folder public snit. Kemudian dalamnya seperti ini. Oke, kita ke Laravel dulu. Di Laravel itu kita perlu satu controller. Oke, PHP Artisan make controller, namanya adalah admin beranda controller. Oke, udah selesai. Nah, kemudian di sini kita ganti kodenya rute kita pakainya rute resource, rute get aja. Oke, admin/beranda, kemudian di sini admin beranda controller class. Nama rutenya adalah admin beranda titik index, atau gini aja, admin titik beranda aja biar gampang. Oke, udah selesai. Kita buka adminnya, kemudian di sini kita buat functionnya public function index, kemudian di sini dia return view-nya yang di return adalah admin underscore beranda. Oke, udah selesai. Berarti kita mesti buat view namanya beranda. Oke, kita buat view namanya beranda, kita simpan di folder resource view. Nah, di sini saya buat folder admin. Oke, biar rapi ya, kita buat folder admin. Kemudian kita buat di sini namanya admin underscore beranda.blade.php. Berarti di sini kita tambahkan folder admin. Nah, kayaknya filenya tidak perlu lagi nih, filenya tuh cukup gini, beranda index. Ini kita ganti, namanya salah saya nih, harusnya tuh beranda.blade.php. Oke, ini baru benar nih, testing. Oke, ini juga sudah benar. Kita coba lagi testing kita, harusnya masih aman. Oke, kita lihat ya. Nah, ini ada error nih, unaccepted. Nah, jadi ketahuan ya ada error. Kenapa? Karena tidak ada metodenya, saya salah buat rute. Nah, ini harusnya diapit, index ya, kebiasaan pakai rute resource ya. Oke, kita jalankan tes lagi, harusnya tidak ada masalah. Masih ada masalah. Dia tidak menemukan beranda index not found. Nah, sama nih, ini harusnya dia ada di folder views admin, bener. Nama filenya salah saya, nama filenya harusnya beranda underscore index. Oke, kita coba lagi. Oke, sekarang udah aman. Nah, ini salah satu fungsi dari testing ya. Oke, kemudian ini sudah jadi. Ini bisa kita copy paste saja dari home ya, home.blade. Di copy saja, pastekan di sini. Nah, ini kita ganti jadi app snit ya. Nanti kita buat app snitnya. Nah, untuk buat app snitnya itu, di snit itu kan ada file index nih, kita buka, kita pilih yang vertical menu template yang without customizer nih. Ya, ini kan sudah ada nih. Nah, ini di HTML starter itu ada vertical menu template no custom. Kita ambil yang index. Kalau yang dua nih apa sih? Sama saja nih kayaknya. Oke, kita ambil yang satu, copy, kemudian kita ke folder resource, view, layout. Oke, di sini kita buat nama layoutnya adalah app snit.blade.php. Oke, kalau sudah kita buka dengan VS Code. Kalau kita refresh tuh harusnya tampilan kita itu di Laravel ya. Nah, di Laravelnya tuh kita buat akun dulu nih. Oke, ini harusnya seperti ini ya, admin@admin.com. Ini juga sama. Oke, karena saya belum buat akun nih. Akunnya itu kan harusnya berdasarkan admin ya. Ini salah nih. Nah, kita tuh maunya buat akun tapi berdasarkan admin. Nanti kita buat, salah nih. Kita modif di phpMyAdmin dulu deh. Harusnya tuh akunnya kita buat pakai perintah tadi ya. Tapi ini kita coba
menggunakan phpMyAdmin aja dulu. Di phpMyAdmin itu, sorry, mana dia? Saya pakai PMB namanya. PMB, siakat PMB ini dia. Nah, di usernya, di user ini hak aksesnya kita atur, role-nya itu kan peserta nih bawaannya, kita ganti jadi admin. Nah, baru kemudian kita login ulang admin@admin.com, admin. Nah, ini sudah terintegrasi template-nya, tinggal kita buka app-snit, kita atur satu-satu di bagian ini. Ya, di bagian ini nih kita ganti dia, kalau kita buat manual lv asset snit kemudian slash, ini dia. Coba refresh. Oke. Nah, ini tinggal di copy. Boleh kalian pastekan satu-satu, atau kalau saya pakai cara Ctrl H kemudian saya replace, kasih kutip ya. Ini dia. Oke, Ctrl Alt enter. Oke, sip. Ini sudah. Kita jalankan lagi unit tesnya, pastikan tidak ada error. Oke, ini aman. Udah, tinggal nanti kita modif template ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi ini di pembahasan video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membahas tentang testing menggunakan SQLite ya. Jadi SQLite ya. Jadi SQLite ini merupakan database SQL yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk testing. Jadi nanti ada dua database yang kita gunakan. Database utama itu tetap di tampilan webnya di sini, misalnya nanti kita register dan sebagainya. Kemudian untuk testing kita akan menggunakan SQLite. Masalahnya kan kalau kita lihat di video sebelumnya, kita kan di database, di pengujian, di misalnya di login test. Di sini kan kita menggunakan refresh database. Nah, refresh database ini kan akan ngapus databasenya setelah testingnya selesai. Jadi otomatis nih, ketika misalnya saya daftar sekarang, saya isi akunnya seperti ini. Nanti ketika selesai daftar, ketika saya jalankan PHP Artisan test, akun yang barusan saya daftar itu kan jadi hilang dia karena menggunakan refresh database. Nah, di sini kita akan buat database yang berbeda. Yang pertama, silakan kalian buka phpunit.xml ya, itu adanya di root foldernya atau di Ctrl P saja, phpunit.xml yang ini. Nah, kemudian di sini ini kita aktifkan nih. Oke, kita aktifkan. Nah, jadi proses testingnya itu menggunakan DB connectionnya adalah SQLite. Database DB databasenya ada di memori ya. Jadi pengujiannya itu dilakukan di memori. Kemudian setelah selesai, oke, kita lanjut. Nah, kita perlu melakukan migrate. Kan bedanya kalau kita melakukannya di database kita yang real, itu kan databasenya kan udah jadi, udah ada tabel-tabelnya. Sementara ketika kita melakukannya di SQLite atau SQLite, sebentar, PMB. Oke, ini kan sudah otomatis ya, migrate-nya sudah ada terus. Karena refresh database itu kan cuma menghapus isi tabel saja, dia bukan menghapus tabelnya. Jadi yang dihapus adalah isinya saja. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan migration terlebih dahulu sebelum menjalankan tes. Jadi sebelum menjalankan tes kita jalankan migration supaya tabel-tabelnya terbentuk. Ya, caranya silakan buka file testcase.php, Ctrl P, testcase.php, ini dia. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan override method setup atau function setupnya. Oke, function nama protected, namanya setup. Setup ini returnnya void ya, returnnya void, parent setup. Nah, kemudian di sini nih kita panggil nih artisannya, artisannya migrate gini, PHP artisan. Jadi tidak perlu pakai PHP artisan ya. Kenapa? Karena kita sudah dis artisan, maksudnya dia akan jalankan artisan. Yang dijalankan itu adalah perintah migrate. Nah, ini dijalankan pada saat setup. Jadi ketika saya jalankan
PHP Artisan Test, kalau saya enter maka kode yang ada di setup ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dilakukan dieksekusi kode-kode testing lainnya. Oke, sekarang simpan, kita coba. Oke, tesnya masih jalan. Nah, sekarang kita akan coba buat user. User saya kan harusnya masih kosong ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat user. Harusnya kan user yang kita buat kan tidak terhapus ya. admin@admin.com, ini juga sama, admin ini juga sama. Oke. Sekarang kalau kita cek di tabel user itu ada nih isinya. Ya, role-nya kita kasih admin dulu. Kita ganti dengan admin ya. Ini kita ganti manual dulu. Nah, kemudian kita coba jalankan tes. Oke, testingnya masih lancar, berhasil semua. Kalau kita refresh, database-nya masih ada. Oke, menunjukkan bahwa sekarang testing itu tidak lagi menggunakan database kita yang ada di MySQL, tetapi dia menggunakan memori ya, menggunakan SQLite yang ada di memori. Caranya dengan mengaktifkan ini nih, dua baris ini di php unit.xml. Kemudian jangan lupa jalankan artisan migrate. Jadi kalau kita nambah-nambah data di sini di tampilan webnya itu harusnya tidak berpengaruh lagi dengan testingnya. Jadi testing itu memastikan semua prosesnya benar. Nah, untuk UI-nya, untuk tampilan UI-nya itu kita akan mengujinya di web browser. Ya, jadi kalau misalnya saya login, saya bisa login dengan akun admin kayak kita biasa. Oke, muncul tampilannya seperti ini. Oke, sip. Oke, sip, sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena kita sudah menggunakan testing, saya coba dulu. Harusnya testingnya tidak ada masalah. Oke, berikutnya kita akan coba modifikasi template ya. Di sini saya akan buka app snit. Oke, ini dia. Kemudian yang pertama ini kita buat title. Kalau tidak ada maka dia akan ambil dari env ya, app name. Oke, jadi maksudnya kalau ada variabel title maka nanti variabel title akan ditampilkan di page ini. Kalau tidak maka dia akan ngambil dari env. Saya coba refresh. Nah, dia ngambil dari env nih. Kalau kita buka env, saya ganti misalnya jadi PMB uswatun hasana, kita simpan, maka harusnya berubah jadi PMB uswatun hasana. Oke, kita coba login lagi. Jadi kalau kita modif env ini nanti dia otomatis jadi logout ya. Oke, kemudian kita akan buat menu untuk logout ya. Berarti kita cari di sini logout. Nah, ini menu logoutnya nih. Di menu logout ini saya buka app.bleed. Nah, saya copy paste saja dari sini. Oke. Logout ini dia pakai post ya rupanya. Jadi di sini kita buat formnya. Kemudian di sini on click-nya aja yang kita panggil nih. Oh, ini ahrefs-nya juga ya. Ahrefs-nya sampai dengan satu-satu aja nih. Ini pertama ahrefs-nya kita buat dia di sini. Oke. Kemudian untuk on click-nya juga kita copy. Kita pastekan di sini. Oke, logout udah selesai. Coba refresh, kemudian saya klik logout. Oke, udah berhasil untuk logoutnya. Kemudian kita akan buat menu beranda. Nama menunya akan kita ganti. Berarti saya cari di sini page 1, ini dia. Ini kita ganti jadi beranda. Ini juga beranda. Oke. Untuk rutenya B rute, kita cari rutenya apa sih namanya? Kemarin kita buat admin beranda ya. Name-nya adalah admin beranda. Oke. Oke, udah selesai. Jadi fitur untuk home-nya berarti ada home.bleed ya. Home. Sorry, bukan home ya. Saya lihat admin beranda dulu. Nah, ini dia, beranda index. Oke. Ini boleh kita oh, yieldnya belum nih. Harusnya kan dia ada yield content di app snit nya. Di app snit itu kita cari berarti tulisan sample page ya.
sampel page. Nah ini dia nih. Oke, di sini berarti ini kita cut dari sini. Oke, kita buat di sini build content. Oke, kita simpan, coba refresh. Nah ini dia nih. Oke, home-nya udah tampil atau beranda indeksnya udah tampil, tinggal ini sepertinya kita cukup card saja, jadi tidak perlu ada div lagi. Coba seperti ini. Oke, sip, udah selesai. Saya coba responsifnya. Oke, udah responsif. Udah, nanti tinggal kita buat menu lagi di bawahnya, misalnya data user dan menu-menu lainnya ya. Oke, berarti kita akan masuk nanti ke proses testing dulu. Misalnya kita mau buat fitur edit profil ya. Di sini misalnya edit profil, berarti kita buat dulu testingnya seperti kita buat beranda admin ini ya. Kita buat middleware admin ini. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Untuk video ini saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.